Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du. Para santri, putra dan putri pesantren terpadu Darul Quran Mulia yang dirahmati Allah, para ustaz dan ustazah, para orang tua, bapak dan ibu, serta hadirin hadirat, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita dan melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita terhadap hadis Riyadhus Shalihin, dan sekarang kita masuk ke bab yang ke-15, yaitu babun fil muhafazati alal a'ma, bab memelihara atau menjaga amalan-amalan. Maksudnya memelihara amal-amal solih kita agar bisa terus kita lakukan, jangan kita tinggalkan. Sebelum kita masuk ke hadis-hadis, ada disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama adalah surat Al-Hadid ayat 16. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Artinya, bukankah sudah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk untuk berzikir mengingat Allah, dan juga khusyuk terhadap kebenaran yang telah diturunkan. Maksudnya khusyuk kepada Al-Quran. Wala yakunu kalladzina utul kitab. Janganlah mereka menjadi seperti orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Waktu berjalan panjang, usianya semakin dewasa, tapi hati mereka semakin keras. Nah, ayat ini mengingatkan kepada orang-orang yang beriman agar
hati mereka segera berzikir mengingat Allah. Karena tugas atau risalah hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai kemudian seseorang itu usianya yang panjang, kemudian dia lupa tentang risalahnya, lupa tentang tugas utamanya, habis waktunya untuk main-main, habis waktunya untuk nonton game, habis waktunya untuk main HP yang tidak berguna. Lain halnya kalau memang berguna. Diingatkan kepada orang-orang yang beriman, bukankah sudah waktunya, sudah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya berzikir mengingat Allah, dan juga khusyuk hatinya terhadap kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali meniru orang ahlul kitab. Waktu yang panjang yang dimiliki, usianya yang panjang yang dia miliki, tapi semakin membuat hatinya menjadi keras, hatinya tidak lembut untuk berzikir dan untuk beribadah kepada Allah. Nah, ayat ini mengingatkan jangan kita tiru mereka, orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang sibuk dengan urusan dunianya, yang suka banyak menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ayat yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 27 yang bunyinya summa qaffayna ala atharihim birusulina, kemudian kami sertakan sesudah mereka itu dengan rasul-rasul kami yang kami utus. Wa qaffayna bi Isa bin Maryam, kami sertakan, kami lanjutkan dengan Isa putra Maryam. Wa atainahul injila, dan kami berikan kepada Isa putra Maryam, Nabi Isa, kitab Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina utuhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha, dan kami jadikan, kata Allah, di hati orang-orang yang diberikan kitab tersebut ra'fatan wa rahmah, sikap lembut dan kasih sayang, wa rahbaniyatan, dan juga sikap rahbaniyah, ya, beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibtada'uha, yang mereka buat sendiri.
ibadahnya tidak mengikuti yang dicontohkan dan diberikan keteladanannya oleh Isa putra Maryam, tapi ibtada'uha, mereka beribadah itu dengan membuat-buat. Maka tabda alaihim illa ibtigha'a wajhillah. Kami tidak menetapkan, tidak mewajibkan kepada mereka kecuali untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan dari ibadah, tapi mereka membuat-buat. Ya. Rohbaniyah, kecenderungan ibadah, kecenderungan ritual yang mereka buat-buat, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkannya kecuali untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka tabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa riayatiha. Tapi mereka tidak memperhatikannya sebagaimana mestinya. Seharusnya ibadah itu mengikuti yang dicontohkan oleh Isa putra Maryam. Rahbaniyah yang mereka lakukan mengikuti seperti yang dicontohkan oleh Isa putra Maryam, tapi mereka tidak memeliharanya sebagaimana mestinya. Fama ra'auha haqqa riayatiha. Ayat berikutnya adalah dalam surat An-Nahl ayat 92 yang bunyinya wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Janganlah kamu seperti wanita yang merusak tenunannya min ba'di quwwatin ankatha. Setelah tenunan itu baik, kuat, kemudian menjadi rusak. Nah, ayat ini sebagai perumpamaan contoh. Jangan seperti wanita yang membuat tenunan, sudah hampir selesai, bagus sekali tenunan itu, lalu dia rusak tenunan tersebut. Artinya, janganlah kita melakukan ibadah, perbuatan baik yang dari waktu ke waktu sudah kita lakukan dengan baik, dengan sempurna, kemudian di ujungnya kita rusak. Jangan contoh seperti wanita yang menenun atau menyulam itu, yang merusak tenunannya ya, ketika sudah hampir selesai atau sempurna. Kemudian ayat yang berikutnya adalah dalam surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Rabbmu. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai mati. Begitu pesan Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah terus menerus. Harus kita jaga ibadah kita, risalah kita. Bukan sampai seseorang kemudian berkeluarga. Ya. Dari kanak-kanak sampai remaja dan dewasa bagus, tapi sudah berkeluarga kemudian gak bagus lagi. Bukan. Terus
dari remaja sampai berkeluarga sampai tua. Bukan setelah tua kemudian malas, jangan. Tapi terus sampai mati. Beribadahlah kamu kepada Rabbmu terus menerus sampai datangnya kematian. Insya Allah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Ayat ini berpesan agar kita menjaga amalan-amalan soleh kita, ibadah kita, perbuatan baik kita jaga terus menerus. Ya. Yang seharusnya ketika usia semakin bertambah besar itu semakin serius. Ya. Ketika seseorang dari kanak-kanak remaja, dari remaja menjadi muda, muda kemudian tua, tua sampai sangat tua dan akhirnya sampai meninggal, jaga terus ibadahmu, amal solehmu sampai meningkat, ya, sampai mati. Insya Allah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Itulah ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharusan kita menjaga agar ibadah yang kita lakukan bisa terus terpelihara sampai kita menutup usia kita, sampai kita meninggal dunia. Kita lanjutkan, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, untuk membaca hadis-hadis yang terkait dengan keharusan menjaga atau memelihara ibadah-ibadah kita. Hadis yang pertama adalah dari Umar bin Khattab. Katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi minal laili au an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatiz zuhri faka'annama kutiba lahu ka'annama qara'ahu binal lail. Hadis riwayat Muslim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tertidur di malam hari sehingga tidak melakukan hizibnya. Hizib itu adalah kebiasaan berzikir atau membaca Quran atau kebiasaan beribadah. Barang siapa yang tertidur dan tidak melakukan hizibnya, ya, kebiasaannya membaca Al-Quran, kebiasaannya berzikir atau kebiasaannya sholat malam, dia tertidur dari hizibnya di malam hari, atau dia meninggalkan sebagian dari hizibnya itu, kebiasaan, ya, baca Qurannya atau kebiasaan ibadah sunnahnya, dia tinggalkan sebagian, faqara'ahu ma baina salati fajri wa salati zuhur, lalu hizib yang dia tinggalkan atau dia tidak lakukan itu kemudian dia baca antara sholat, sesudah sholat fajar
sampai ke sholat zuhur, artinya dia mengqadha'nya atau melakukan hizibnya itu, bacaannya itu di pagi hari sesudah sholat subuh sampai waktu zuhur, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka dicatat untuknya seakan-akan seperti dia melakukannya di malam hari. Nah, dari hadis ini, saudara-saudaraku, bisa kita pahami agar setiap muslim itu memelihara hizibnya, kebiasaan tilawahnya di malam hari, atau kebiasaan sholatnya, sholat tahajudnya di malam hari. Nah, barang siapa yang tertidur belum melakukan hizibnya tadi, ya, atau tertidur belum melakukan sepenuhnya dari hizibnya, dari bacaan Qur'annya di malam hari atau sholat sunnahnya di malam hari, nah hendaknya di pagi hari sesudah sholat subuh itu dia baca lagi, dia qadha. Taubahnya seperti makan malam. Ketika Anda misalnya lewat ketiduran belum makan malam, maka perut terasa lapar. Anda akan mengqadha, mengganti makan malamnya di pagi hari. Di samping sarapan ada tambahan makanan itu. Nah, begitulah hendaknya bagi seorang muslim kebiasaannya membaca Quran atau melakukan hizibnya di malam hari, kebiasaannya melakukan sholat qiyamul lail dan Quran dibaca pada sholat malam itu. Kalau dia tertidur sampai tidak melakukan kebiasaan itu, atau dia tertidur padahal dia baru sebagian membaca Qur'annya, melakukan hizibnya atau sholatnya belum sempurna, lalu dia lakukan itu di pagi hari sesudah sholat subuh, waktunya sampai zuhur, maka nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dilakukan di pagi hari itu seperti yang dilakukannya di malam hari. Dan ini sekaligus artinya bahwa kebiasaan melakukan baca Quran atau ibadah di malam hari itu lebih afdal daripada melakukannya di pagi hari. Seperti itu. Jangan kalau itu terlewat di malam hari, lewat begitu saja. Padahal kita tidak melakukan hal yang seperti itu, misalnya dalam urusan makan dan minum kita. Nah, hendaknya ya, membaca Quran, ibadah itu merupakan makanan hati kita, qutul qulub. Kalau hati di malam hari tidak diberikan makanannya, udah kelewatan, ya, ketiduran, maka di pagi hari harus diqadha, ya, diganti dengan melakukannya di pagi hari seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis yang kedua adalah dari Abdullah bin Amr bin As. Katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Rasulullah berkata, "Ya Abdullah, wahai Abdullah." Ini Rasulullah mengatakannya kepada Abdullah bin Amr. "Wahai Abdullah, la takun misla fulanin." Janganlah kamu seperti si Anu. Gak disebutkan nama si Anunya secara eksplisit. Janganlah kamu, wahai Abdullah bin Amr, seperti si Anu. La takun misla fulani kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Tadinya dia rajin melakukan qiyamul lail. Tadinya dia biasa sholat malam. Kemudian fataroka qiyamul lail. Lalu dia tinggalkan qiyamul lailnya itu. Begitu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Abdullah bin Amr, jangan seperti si Anu. Ya. Si Anu, si Fulan yang tadinya rajin melakukan qiyamul lail, kemudian terhenti, tidak lagi. Tapi subhanallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membuat contoh ini, beliau mengingatkan kepada Abdullah bin Amr, beliau tidak sebutkan si Fulan itu. Sebab kalau disebutkan namanya, itu berarti ghibah, menceritakan keburukan atau ketidakbaikan seseorang. Rasulullah mencontohkannya dengan tidak menyebutkan namanya secara eksplisit, secara tegas. Jangan seperti si Anu. Kita kalau memberikan contoh, jangan kita sebutkan namanya secara eksplisit. Kalau contoh itu sesuatu yang tidak baik, sebab itu merupakan ghibah walaupun benar. Hendaknya kita hindari menyebutkan kekurangan seseorang. Nah, pesan hadis ini mengingatkan agar kita menjaga kebiasaan baik kita. Sholat fardu kita jaga dengan baik. Kita lakukan di masjid bagi laki-laki. Kita lakukan berjamaah bersama imam. Kita jaga baik subuh, zuhur, kemudian asar, maghrib dan isya. Begitu juga kebiasaan baik kita. Kebiasaan kita sholat malam, jaga. Sholat malam itu besar sekali nilainya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Pada sebagian malam maka sholat tahajud, sholat malamlah sebagai tambahan buat kamu. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat kamu ke tempat yang mulia, ke tempat yang terpuji. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis yang terakhir. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu as-salatu minal laili, idza fatathu as-salatu minal laili min waja'in aw ghairihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila
kelewatan dari sholat malam, tidak melakukan sholat malam karena sakit atau lainnya, ada alasan yang membuat sholat itu tidak bisa dilakukan. Kata Aisyah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan atau lewat darinya sholat malam karena sakit min waja'in au ghairihi atau karena alasan yang lain, sholat minan nahari sintai asyrata rak'atan. Lalu beliau sholat pada siangnya itu sebanyak 12 rakaat. Begitu kata Aisyah. Kalau Rasulullah sakit atau ada alasan lain sehingga sholat malamnya tidak dilakukan, maka kemudian beliau melakukannya di siang hari. Ya. Di siang hari 12 rakaat. Seperti dijelaskan tadi, bahwa ketika kebiasaan yang telah kita lakukan itu terlewatkan karena alasan tertentu, misalnya di malam hari kita belajar sampai larut malam, atau di malam hari karena kita melakukan pekerjaan yang banyak sampai letih, atau karena seseorang lagi kurang sehat di malam harinya sehingga tidak melakukan sholat malamnya itu, ya, maka sholat malam yang tidak dilakukan itu kemudian digantikan dengan sholat di pagi hari atau di siang hari sebanyak 12 rakaat. Sholat duha tentunya bukan sholat malam, karena waktunya adalah di pagi hari sampai jalan siang. Begitulah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ya, agar kebiasaan baik yang telah kita lakukan itu bisa terus kita jaga, bisa terus kita lakukan. Hendaknya kita bisa saling mengingatkan. Misalnya orang tua mengingatkan anaknya kalau anaknya belum bangun, atau mungkin salah satu di antara kedua orang tua itu mengingatkan. Apakah ayah mengingatkan anaknya, atau ibu mengingatkan anaknya, atau ibu dan ayah saling mengingatkan, atau kalau yang bangun duluan adalah anaknya, ya, hendaknya anak itu bisa mengingatkan ayah ibunya. Begitulah yang hendaknya kita lakukan. Dalam surat Al-Asr itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, demi masa sesungguh manusia itu rugi, kerugian besar, kecuali orang-orang yang beriman. Ilal ladzina amanu, yang kedua wa amilus shalihat, dan orang-orang yang melakukan amal-amal soleh yang banyak. Yang ketiga wa tawasau bil haq, saling berwasiat, saling mengingatkan tentang kebenaran. Orang tua mengingatkan anaknya, anak mengingatkan orang tuanya, ayah mengingatkan keluarganya, ibu mengingatkan keluarganya. Watawasau bil haq, kemudian watawasau bis sabr, saling berwasiat, berpesan agar bisa melakukan kesabaran terus menerus.
menjaga ibadahnya agar bisa tetap istiqomah terus menerus, ajak ya, berjalan terus ya. Nah, kita perlu saling mengingatkan. Kalau tidak ya, lewat begitu saja, nanti lewat sehari, lewat 2 hari. Kalau kita tidak mengqadhanya, menggantinya, maka nanti akan menjadi kebiasaan negatif. Tapi kalau kita menggantinya, mengqadhanya, itu ada perasaan dalam diri kita bahwa kita telah meninggalkan sesuatu, walaupun sesuatu itu sunnah atau sunnah muakkadah, tapi ada kepekaan, sensitivitas pada dirinya bahwa kebiasaan kita melakukan hal-hal yang baik, kalau itu kelewatan karena kecapean kah, karena sakit kah, sehingga tidak bisa kita lakukan di malam hari, lalu kita melakukannya di pagi atau jelang siang. Demikian saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, atas perhatiannya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk merutinkan, membiasakan melakukan sesuatu yang baik, melakukan ibadah kita, zikir kita, tilawah kita ya, dengan terbiasa, dengan rutin. Kita lakukan di malam hari, sholat tahajud kita, tilawah kita. Nah, dan kebiasaan itu harus kita jaga terus ya. Kalau terlewatkan, hendaknya kita ganti di pagi atau jelang siang. Kita jaga terus ya, agar ibadah kita tetap terpelihara. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kepada Tuhanmu sampai datangnya kematian yang merenggut jiwamu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.